Aksi demonstrasi yang digelar oleh Abi Arbain, Ketua Info Warga Banyuwangi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menjadi sorotan publik nasional. Dalam aksi tersebut secara tegas Info Warga Banyuwangi mendesak KPK agar tidak bersikap pasif dan segera turun langsung ke Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil alih penanganan sejumlah dugaan kasus korupsi. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Info Warga Banyuwangi hadir dengan membawa tuntutan konkret, data lapangan, serta narasi kritis terkait lemahnya penanganan dugaan tindak pidana korupsi di daerah. Mereka menilai aparat penegak hukum di tingkat lokal terkesan lamban, bahkan diduga tidak memiliki keberanian untuk menuntaskan perkara yang melibatkan aktor-aktor berpengaruh. Abi Arbain, Ketua Info Warga Banyuwangi dalam orasinya menegaskan bahwa mekanisme supervisi yang selama ini dilakukan KPK dinilai tidak cukup efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk bapak-bapak pimpinan KPK. Mohon maaf mengganggu waktu bekerja Anda. Ini kami dari rombongan masyarakat Banyuwangi, teman-teman media, teman-teman LSM yang bergabung menjadi satu. Jauh-jauh dari Banyuwangi datang ke Jakarta, datang ke kantor KPK. Kami ingin mengutarakan apa yang terjadi di kabupaten kami, di Kabupaten Banyuwangi. Kami ingin menuntut KPK turun ke Kabupaten Banyuwangi. Karena di Banyuwangi ada satu kasus di mana salah satu oknum kepala dinas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian hukum, belum ditangkap. Maka dugaan kami di Banyuwangi terkait kasus ini ada obstruction of justice. Berdugaan kami ada menghalang-halangi proses hukum yang terjadi. Maka kami di sini ingin meminta kasus ini diambil alih oleh KPK. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi ini diambil alih oleh KPK. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum di kabupaten kami, kabupaten yang kami cintai ini. Maka kami bersama-sama datang ke kantor KPK ini. Besar harapan kami adalah KPK mau turun Kabupaten Banyuwangi. Jangan hanya berhenti Kabupaten Jember, Tulungagung. Kami ingin KPK juga turun Kabupaten Banyuwangi. Dari Jember sudah dekat, Pak. Tinggal 2 jam perjalanan saja sudah sampai di kabupaten kami, Kabupaten Banyuwangi. Kami sangat mencintai kabupaten kami, sehingga kami ingin adanya kepastian hukum, adanya penegakan hukum yang benar di Kabupaten Banyuwangi. Dan kami percaya bahwa Bapak yang ada di dalam kantor ini adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang sudah terpilih. Dan kami yakin proses hukum ini jika diambil alih oleh KPK akan segera mendapatkan kepastian hukum. Kami ingin KPK turun langsung ke Banyuwangi. Harapan kami itu, karena di Banyuwangi dugaan kami ada proses menghalang-halangi pengadilan, proses menghalang-halangi proses hukum korupsi Mamin fiktif itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali hadir dan datang ke KPK ini. Dan saya tidak hanya melaporkan bentuk korupsi, juga kami pernah menjadi saksi tentang pemutusan NH ya di Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi. Bertahun-tahun dari diputuskannya 5 orang tersangka sampai sekarang tidak ada penetapan. Bahkan KPK justru melakukan suatu penangkapan, melakukan tindak lanjut, tindakan penangkapan dari Jember, Bondowoso, Situbondo, juga di Tulungagung kemarin. Pertanyaan kami, kenapa sampai sekarang KPK tidak berani untuk turun di Kabupaten Banyuwangi? Ini menjadi pertanyaan kita.
Ada apa sebetulnya? Kemarin di 2025 KPK turun ke Banyuwangi memberikan penghargaan terhadap Bupati Banyuwangi. Padahal ketika itu jauh sebelumnya dari aktivis Banyuwangi, tidak hanya di media sosial, bahkan surat kami antarkan di KPK ini. Kalau di Banyuwangi ada korupsi, kepada yang ada di gedung sini yang memiliki kewenangan, mohon terhadap yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, 5 koruptor, yang awalnya 6 koruptor, yang 1 karena udah meninggal, tolong alih tentang penegakan hukum itu. Tangkap, kasih baju oranye, sebagaimana KPK sudah memberikan baju oranye terhadap wilayah-wilayah lain. Turun! Kami warga Kabupaten Banyuwangi juga membayar pajak, Pak. Turun! Turun! KPK tidak boleh takut. Siapa yang ditakuti di Banyuwangi ini? Ini menjadi pertanyaan kita. Pihak KPK ini takut terhadap siapa yang ada di Banyuwangi? Terhadap penguasa kah? Kalau memang takut terhadap penguasa, siapa penguasanya? Apakah si pijat mural? Atau siapa? Kalau si pijat mural yang jelas, itu keliru besar. Jika pihak KPK takut terhadap oknum yang suka dengan selangkangan istri orang. Tolong KPK jangan bungkam dengan adanya korupsi yang ada di Banyuwangi. Apa pentingnya kita turun ke Jakarta kalau KPK tetap tidak mendengarkan? Turun! Kami sampaikan ke media sosial ini. Semoga didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, yaitu Bapak Prabowo. Bapak Presiden, beginilah situasi yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Kami cinta Tanah Belambangan. Cuman Tanah Belambangan sekarang dikotori oleh oknum koruptor, oknum penguasa yang melindungi koruptor. Sehingga seperti kejaksaan, seperti pengadilan, itu seperti singa ompong di Kabupaten Banyuwangi. Tidak punya nyali sama sekali. Bahkan KPK takut yang mau turun di Banyuwangi untuk melakukan tindakan terhadap koruptor. Apalagi sekelas Kejagung, KPK aja takut. Semoga ini menjadi perhatian bagi KPK dan bagi instansi terkait lainnya yang ada di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dari ujung Pulau Jawa, Jawa Timur, dari Banyuwangi. Saya datang ke ibu kota menghantarkan, memberitahukan kepada pejabat-pejabat yang ada di Jakarta, terutama semua peradilan hukum yang proses para koruptor, di mana saya katakan hari ini kami dengan ratusan teman-teman rakyat Banyuwangi bersuara ingin menyuarakan bahwa Banyuwangi tidak dalam baik-baik saja. Banyuwangi dalam kehidupan dimerkosa, diondeni oleh para oknum pejabat yang hanya mau kenyang dan memperkaya diri. Ribuan surat sudah dihantar di KPK, di Mabes Polri, di Kejaksaan Agung, di Polda, di Polres Banyuwangi. Bahkan semua peradilan hukum sudah pernah menerima surat-surat dari aktivis LSM, media, rakyat. Semuanya sudah menghantar, tetapi sampai detik hari ini tidak ada jawaban satupun. Hari ini kami menagih di kantor KPK sudah ada tersangka, 6 tersangka dari Kejaksaan Banyuwangi yang sudah dikirim ke sini, yang sudah ada
utusan pengadilan Banyuwangi. Kenapa KPK tidak turun dan menangkap? Ada apa ini? Ini membawa misi, yaitu agar tidak ada istilah kebal hukum yang tadi sudah disampaikan oleh Pak yang ada di Banyuwangi, sehingga ada orang yang kebal hukum. Itulah kita tidak terima sebagai rakyat Banyuwangi yang selama ini ditindas terus-menerus. Oleh karena itu perlu disaksikan, hari ini kita payah-payah datang ke gedung KPK dari ujung timur berangkat ke sini mulai kemarin pagi sampai hari ini nyampe di KPK dalam rangka membawa misi, yaitu agar di Banyuwangi tidak ada lagi orang yang kebal hukum. Dan tadi sudah disebutkan banyak masalah, yaitu yang terjadi di kejaksaan yang kasusnya mandek. Dan saya juga pernah melaporkan, tapi juga sampai hari ini kasusnya juga tidak bergerak. Laporan saya juga ada di KPK. Di gedung ini sudah 1 tahun juga tidak pernah ditindaklanjuti. Nah, sehingga hari ini saya akan meminta, yaitu jawaban dari KPK, apakah laporan-laporan yang ada di Banyuwangi bisa ditindaklanjuti apa tidak? Apakah tetap dipertahankan di Banyuwangi ini ada orang yang kebal hukum dan tidak bisa diusut? Ini yang perlu kita tegaskan sebagai warga Banyuwangi yang hari ini berbondong-bondong ke sini. Kalau hari ini tidak berhasil, insya Allah nanti juga akan datang lagi, mungkin lebih dari yang sekarang ini. Karena kita tetap akan menuntut agar kasus hukum di Banyuwangi berjalan seperti daerah-daerah yang lain. Jadi tidak ada istilah diskriminasi, yang lain ditindak tegas, yang di Banyuwangi dibiarkan. Mungkin ada apa di balik itu? Sebenarnya peraturan di KPK, kalau orang sudah dilaporkan, maka KPK tidak boleh menemui orang tersebut karena telah berurusan dengan hukum. Tapi nyatanya, menurut informasi, KPK berkali-kali datang ke Banyuwangi. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.